on the spot this nigga. Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan FX. Oke, so video untuk kali ini saya akan berkongsi macam mana ataupun bagaimana cara kita apply best supply and demand di dalam chat. So, ramai orang sudah tahu bahwa best supply and demand terbahagi kepada 4, yaitu dua base untuk sell dan 2 base untuk buy. Oke, jadi bagi Anda pertama kali menonton video saya, selamat datang dan saya harap video ini bermanfaat kepada kamu, sebab video ini adalah yang paling terbasic ataupun yang pertama ataupun pelajaran yang pertama. Kamu harus belajar sebelum kamu masuk di pelajaran yang lebih advance, oke? So first kali adalah untuk sell. Untuk sell kita akan buat sell dulu. Sell terbahagi kepada 2, yaitu drop, base drop, dan rally base drop. Oke. So ini adalah base untuk sell. Jadi kalau kamu belum paham tentang base supply and demand, kamu boleh masuk di playlist saya di video YouTube saya ini dan kamu search belajar ataupun lesson forex trading basic to master. Oke, so kamu just masuk di sana, kamu akan nampak banyak video saya kongsikan di video itu ya. Oke, untuk buy kita untuk buy pun kita ada 2 base, so, yaitu rally base rally dan drop base rally. Oke, so ini penting ya, kamu kena belajar. Ini penting sebab ini adalah sangat terbasic lah. Oke, sangat terbasic. Jadi macam mana cara kita untuk apply base ini? Oke, base ini ya, kita ada 2 base. Untuk sell kita ada 2 base dan untuk buy kita ada 2 base. Kita tidak masuk lagi base swap zone, itu jangan dulu masuk, nanti kamu bingung ah. Oke, so untuk tidak buang masa, mari kita tengok ataupun kita coba apply base ini di dalam chat supaya kamu lebih paham ah. Sebab yang ini pelajaran sangat basic, saya harap kamu paham ah. Oke, so kita di sini kita ada NZD/USD. Apa-apa pun kita sudah sedia maklum bahwa untuk pelajar supply and demand kita wajib tukar. Kita punya warna, kita punya candlestick. Untuk bearish candlestick kita letak warna merah, dan untuk bullish kita letak warna biru. Cara meletakkannya ataupun menukarkannya adalah senang. Kita right click, kita masuk property ya. Just tukar kita punya warna candlestick di sini. Oke, so di mana kita mau cari? Di area sini ada apa? Nah, first kali kita kena cari setup dulu, jangan terus cari base. First kali cari setup, maksudnya sama ada kamu terjumpa price action ataupun price action candlestick kah, ataupun chart pattern kah, ataupun ya pattern lain kah. Jadi kamu just cari setup dulu. Okay, so di sini saya ada nampak end of trade ataupun QM ah. So QM kita di area sini saya tandakan. Oke. Ini QM kita, oke. Andai kata price di sini belum wujud lagi ya, belum wujud. Andai kata, so berlaku seperti ini, kita ada QM di sini. Kita tandakan kita punya QM yang paling rendah, sebab ini adalah downtrend. Pastikan kalau kita berada dalam keadaan downtrend, kita punya head adalah yang paling rendah. Oke, so ini adalah double head, kita ada shoulder dan kita ada shoulder sini. Oke,
So ini adalah double head. Kalau kita anggap sebagai kita anggap sebagai QM, dan kalau kita anggap sebagai double bottom, so ini adalah double bottom. Oke. Jadi jangan senang, kita boleh consider double head ataupun double bottom. Senang, sebab di sini double bottom dia seperti ini ya, dia just naik atas, tiada shoulder, tiba-tiba dia buat seperti ini, double top. Ini double top. Demikian juga yang sini ya. Andai kata price membuat penurunan tanpa membuat shoulder, dan price membuat penurunan dan turun semula, so ini adalah double bottom, dan akhirnya price mantul naik atas. So just simple begitu, saya senang. Oke, sangat-sangat senang. Oke, so saya tandakan semula di area sini kita punya QM, Asia marking. Terus sekali ingat cari setup. Ini ada setup kan? Kita sudah jumpa nih setup. Oke, kedua kita akan cari base. Kita akan cari base. Si zoom in sedikit. So di area sini adalah kita punya QM. Base apa yang paling signifikan untuk kita punya entry? So untuk kita membuat buy, kita kena cari base untuk buy lah. Gitu. So base untuk buy, kita drop sedikit. Base untuk buy yaitu rally, base rally, dan drop base rally. Pastikan hujung ini 22R itu adalah base untuk buy, sebab rally. Buy adalah rally dan sell adalah drop. So untuk sell, pastikan di hujung ini, hujung huruf nih adalah D dan D, RBD, DBD. So senang, simple. Just kamu ingat saja itu formula, senang. Jadi kita kena cari rally, base rally ataupun drop base rally. So step yang kedua kita kena cari base. Oke, saya tulis ini ya. Saya tulis di sini dulu. Step yang pertama. Step yang pertama kita kena cari setup. Setup dulu, oke. Ini yang pertama, oke. Saya letak di sinilah. Step yang pertama kita kena cari setup dulu. Andai kata kita sudah jumpa setup, seperti tadi saya sudah jumpa setup, ini adalah QM double head ya. So saya sudah jumpa setup, just kita zoom in, kita akan cari base. Base, andai kata di sini price belum ada, base yang paling penting kita cari adalah base untuk buy. So kita membuat buy. Jadi ini low high, low low, low high, low low, low high, low low. Low high, low low. Oke. So ini masih sama baris. Sini masih sama baris. Ini tidak consider shoulder, sebab kalau macam ini kita anggap shoulder, ini cacat sudah ini ya. Contohnya seperti ini ya. Oke, saya kembalikan. Oke, ini adalah kalau andai kata ini shoulder, kalau kamu bilang ini shoulder, so just seperti ini. Ini bukan shoulder. Oke. Andai kata price just membreak sedikit saja. Oke. Ini bukan shoulder, ini bukan shoulder. So kamu kena pastikan, tengok, selidik betul-betul lah. Oke, seperti ini ya. Ini dia price ini membreak out sedikit daripada low high kita. Low low, sorry. Ini low low, ini low high, ini low low. Walaupun ini low low, tapi dia bukan consider QM ataupun Quasimodo. Sebab ini Quasimodo selalunya kita ambil di sebelah shoulder. Quasimodo itu di shoulder lah, di bahu. Oke, kita delete nih. Jadi kita cari yang paling rendah, kita ikut body. Oke, so ini ya. Ini adalah base kita. Oke, kita sudah dapat base. First adalah setup. Kita cari setup. Kedua base. Oke, so kita akan tulis di sini. Kamu nanti just salin saja. Indah susah-susah kan. Kedua adalah base. Kalau kamu ikut ini, kamu pasti akan buat profit. Saya bagi kamu jaminan 89% pasti buat profit. Oke, first kali setup, kedua base. Oke, so kita ulang di sini, kita ada first kita ada setup QM, kedua kita ada base rally, base rally. Oke, saya zoom out sedikit.
Oke, sini biru, merah, biru. Rally, base, rally. Pastikan hujung adalah biru dan kita ambil base. Oke, base. Nantikan base dia. Oke. Tuh, di sini ada base. Di sini ada base semua, tapi di sini paling rendah. Kenapa kita ambil paling rendah? Yang saya sudah marking sekarang nih. Sebab base ini sudah merangkumi keseluruhan base di atas. Sebab dia yang paling rendah. Oke, so kita just tarik di sini. Oke, jadi ini yang pertama setup. Saya ulang balik. Yang kedua base. Jadi ketiga kita punya PO. Kita buat buy limit. Ketiga kita mesti letak PO kita di area sini. So kita just tulis ketiga. Oke, pending order. Kamu kena wajib tengok belajar cara meletakkan pending order. Oke, saya bagi contoh saya bagi contoh macam mana cara kita meletakkan pending order. Oke, contohnya saya buat buy limit sini. Kita bukan buat buy limit untuk PO kita di sini, pending order. Andai kata saya akan entry di garisan paling rendah di area sini. Tapi kalau kamu entry di mana-mana pun, janji entry kamu masuk di dalam base. Ingat janji entry masuk di dalam base, sama ada di sini, di sini, di sini. Kamu layer saja di dalam base, tidak ada masalah. Janji entry masuk di dalam base. Oke, contohnya kalau saya mau buat pending order. Oke, pending order. Saya angkat dulu sini, buy limit. Kita just right click, kita punya garisan nih, nampak? Kita klik garisan nih kan, kita nampak garisan nih, kita just right click aja. Right click, kita pergi trade line property. Oke. Kita pergi parameter. Kita akan copy to value Kita akan copy ini value, copy paste. Ctrl C pun boleh. Kita akan copy, lepas itu kita akan masuk new order. Kita oke dulu. Kita akan masuk new order. Oke, pastikan market education nih, market education kamu akan buat pending order kamu apa? Apa di sini buy limit. So market education cari pending order buy limit. Oke, kalau kamu mau sell limit, di sini ada buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Kamu boleh pilih. Tapi untuk pending order pastikan kamu buat buy limit untuk setup ini ya. So buy limit, add price tuh kamu tekan di sini ya. Kamu paste di sini yang value kamu paste copy itu. Lepas itu kamu just place, tekan price akan automatic open entry sell limit di area sini. Begitu Jadi demikian juga yang di atas ini. Ketiga, pending order. Oke, sudah kan? Oke, yang keempat kita akan cari stop loss. Stop loss kita, macam mana cari stop loss? So, kita sudah apply kita punya base di area sini. Contohnya price baru sampai sini ya. Price baru sampai sini. Oke, price sudah membreakout ya. Ini adalah kita punya paling shoulder supply zone kita untuk QM. So price sudah membreak, so pasti price akan membuat penurunan semula sebab di sini berlaku structure breaker. Oke. Itu nanti saya akan kongsikan sama kamu, dan kita selepas price sudah mantul naik ke atas, kita akan entry di sini. Ataupun price belum naik ke atas pun kamu boleh entry di sini untuk buat buy stop pun boleh. Itu nanti saya akan kongsikan. Jadi, so yang keempat, apa yang patut kita buat adalah stop loss. Oke, untuk stop loss, pastikan stop loss mestilah wajib di bawah head. Oke, kalau QM, pastikan kita punya stop loss mesti di bawah head. Itu dia punya syarat. Oke, jangan tukar-tukar. Oke, jangan tukar-tukar. Oke, so SL stop loss kita ini mesti berada di bawah head. Jadi step yang keempat kita akan letak kita punya SL ya. SL kita keempat stop loss. Ini adalah step yang keempat Yang keempat. Jadi step yang kelima, kita ada stop loss, semestinya kita mesti ada take profit. Oke, take profit kita kena cari traffic light. Yang pertama pun boleh, kedua pun boleh, ketiga pun boleh. Oke, so yang paling signifikan apa? Yang paling signifikan adalah kita akan baca reading market dulu, reading market. Kita akan reading market seperti ini.
Oke, apabila price sudah membuat penurunan, kita punya BNR sini belum kena ambil. Jadi price pasti akan sampai sini. Oke, price sampai sini, price turun. Oke, dan akhirnya price naik, price turun balik. Yang paling signifikan kita punya stop loss, take profit adalah area sini. Nah, ini kita punya take profit, sorry. Akan kita meletak di area sini. Sedangkan stop loss kita lebih besar. Kenapa kita meletak di sini? Kita punya kan take profit. Nah, jadi kita pastikan di area sini. Ini adalah traffic light. Dan di area sini price pasti akan membuat penurunan dan kita akan profit sampai di sini saja. Jangan demand yang terlampau tinggi sebab price ini ada turun ada naik. So di sini saja. So andai kata kita akan entry di bawah macam tadi, kita akan profit sampai di area sini sebanyak 85 pips. Terima kasih kan. So begitu price mantul saja di atas, kita sudah profit. Kalau kita punya take profit di bawah, kalau kita punya take profit di atas, kita akan tunggu price di atas ini dan akhirnya price bagi kita profit. Begitu. Jadi yang kelima adalah take profit. Oke, TP kita di sini ya. Jadi kita akan 3, 4 dan yang kelima adalah take profit. So ini adalah cara-cara kita mau apply base. Di samping itu step-step yang seterusnya kita akan buat sekiranya kita jumpa setup dan kita apply base di setup yang kita jumpa tuh. Oke, saya harap mau paham Secara terperinci saya sudah kongsikan sama kamu. Jadi saya harap kamu tinggal apply saja buat latihan sungguh-sungguh supaya kamu lebih selesa membuat entry. So jangan ragu-ragu. Kalau kamu sudah buat setup step seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 nih, kamu tidak payah selalu tengok chat, tidak perlu selalu tengok chat, sikit-sikit tengok telepon, sikit-sikit tengok telepon. Tidak perlu sebab kamu ada stop loss, kamu ada TP. Oke, kalau kamu kena hit TP, kamu profit. Kalau kamu kena hit SL, kamu akan rugi. Sekiranya kalau kamu selalu tengok apa yang kamu boleh buat sekiranya price membuat penurunan, kamu akan cut loss. Itu saja jawaban dia. Sekiranya price membuat kenaikan, kamu buat apa kalau kena take profit? Ya, kamu dapat profit. Itu saja. Tidak perlu difikirkan dengan lebih jauh sampai membuatkan kamu risau apabila kamu ada open entry ataupun pending order. Jangan risau. Kalau price akan datang, kalau price sudah ambil kita punya PO atau pending order, kita sudah ada ready di mana limit untuk kita punya berapa pips untuk kita punya TP dan berapa pips kita punya SL ataupun kerugian kita. So jangan risau, just relax. Sebab kamu tahu di sini adalah setup QM dan di sini juga double top. Sebab itu saya selalu sarankan kepada pelajar-pelajar saya buat step yang ada 5 di sini nih. Oke, di 5 step ini penting, jangan abaikan sama sekali. Oke. Sampai di sini video untuk kali ini. Kita akan teruskan lagi pelajaran kita di video seterusnya sebab video ini terlalu panjang kalau saya habiskan keseluruhan pelajaran ini. Jadi kita akan sambung video ini di video seterusnya. So, terima kasih karena sudah menonton video saya. Kita akan jumpa lagi di video seterusnya. Daripada saya Bob Rompuvan FX. Bye bye.